Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Afi selaku dosen pengampu mata kuliah AKL 1 dari kelas E. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait kepemilikan tidak langsung dan saling kepemilikan. Sebelum memulai presentasi materi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Saya sendiri Abi Fatihah dengan MPM akhir 208. Selanjutnya ada Eliana dengan MPM 052. Andini Widyastuti dengan MPM 076, Trimita Apkoria dengan MPM 092, serta Zakian Ramadhani MPM 107, Rahma Oktaviani MPM 221, Maulina Panggabean dengan MPM 2222, Dwi Tadi Ajeng Sawalia dengan MPM 227, serta yang terakhir ada Agnes Teresiahat dengan MPM akhir 236. Baik, jadi materi yang pertama yaitu ada struktur afiliasi. Struktur afiliasi itu berlaku bagi perusahaan investor dan perusahaan investi yang terkait melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung. Apa sih kepemilikan langsung itu dan apa juga kepemilikan tidak langsung? Kepemilikan langsung merupakan hasil dari investasi langsung pada saham berhak milik satu atau lebih investi. Sedangkan kepemilikan tidak langsung yaitu investasi yang memungkinkan seorang investor itu mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan keputusan investi yang tidak dimiliki secara langsung melalui investi yang dimiliki secara langsung. Seperti kita lihat pada gambar, terdapat diagram tentang struktur afiliasi. Pada poin yang pertama, berikut merupakan contoh dari kepemilikan langsung. Seperti yang kita tahu, kepemilikan langsung itu seperti PT induk itu berinvestasi langsung kepada PT anak sebanyak 80%. Kepemilikan langsung itu juga bisa seperti contoh pada poin B, yaitu PT induk berinvestasi kepada beberapa anak perusahaan, seperti berinvestasi 80% kepada anak perusahaan A, berinvestasi 70% kepada anak perusahaan B, dan berinvestasi langsung kepada anak perusahaan C sebanyak 90%. Nah, yang kedua yaitu kepemilikan tidak langsung. Seperti kita lihat pada poin A, seperti contoh, PT induk itu berinvestasi langsung kepada anak perusahaan A sebanyak 80%. Nah, setelah itu anak perusahaan A ini ternyata berinvestasi langsung juga kepada anak perusahaan B sebanyak 70%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa PT induk itu memiliki kepemilikan tidak langsung terhadap anak perusahaan B. Bagaimana cara menghitung kepemilikan tidak langsung? Cara menghitungnya itu dengan mengkalikan 80% terhadap 70%. Jadi PT induk itu memiliki kepemilikan tidak langsung kepada anak perusahaan B sebanyak 56%. Nah, bisa juga kita lihat contoh kepemilikan tidak langsung pada poin B, yaitu induk itu berinvestasi langsung kepada anak perusahaan A sebanyak 80%. Induk juga berinvestasi langsung kepada anak perusahaan B sebanyak 20%. Nah, anak perusahaan A ini ternyata berinvestasi kepada anak perusahaan B sebanyak 40%. Sehingga PT induk ini memiliki kepemilikan tidak langsung terhadap anak perusahaan B. Caranya yaitu dengan mengkalikan 80% terhadap 40%, yaitu 32%. Jadi PT induk memiliki kepemilikan tidak langsung kepada perusahaan B sebanyak 32%. Nah, sebelumnya induk itu memiliki kepemilikan langsung terhadap perusahaan B sebanyak 20%, sehingga total kepemilikan yang dimiliki PT induk terhadap anak perusahaan B yaitu 52%, yaitu 32% kepemilikan tidak langsung dan 20% adalah kepemilikan langsung. Nah, yang ketiga itu merupakan contoh dari kepemilikan bersama. Kita lihat yaitu PT induk berinvestasi kepada anak perusahaan A sebanyak 80% dan anak itu juga berinvestasi kembali kepada induk sebanyak 10%. Nah, yang pada poin B itu juga bisa kita lihat bahwa PT induk itu berinvestasi kepada anak dan berinvestasi kepada B, sedangkan PT anak itu juga berinvestasi pada B, begitupun sebaliknya. Untuk materi pertama akan menjelaskan terkait kepemilikan tidak langsung, struktur father, son, and grandson. Oke, materi yang pertama ada kepemilikan tidak langsung, struktur father, son, and grandson. Di mana masalah utama dalam situasi pengendalian tidak langsung adalah terkait dengan penentuan pendapatan dan ekuitas perusahaan afiliasi. Setelah akun pendapatan dan ekuitas afiliasi disesuaikan dengan bisnis ekuitas, metode
Metode konsolidasi sama untuk skenario kepemilikan tidak langsung dan langsung. Namun, mekanisme proses konsolidasi dapat menjadi rumit karena adanya informasi tambahan yang diperlukan untuk menggabungkan operasi beberapa bisnis. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kita akan membahas mengenai metode ekuitas akuntansi untuk afiliasi Fatherson-Gradson. Nah, dalam akuntansi, pendapatan investasi tahun 2017 secara ekuitas, Son menentukan pendapatan investasinya dari TOI sebelum POP menentukan pendapatan investasinya dari Son. Son Corporation mencatat investasinya di TOI Corporation untuk 2017 dengan entry berikut. Nah, kas sebesar 14.000, investasi pada TOI 14.000, untuk mencatat dividen yang diterima dari TOI sebesar 28.000, investasi dalam TOI 28.000, pendapatan dari TOI 28.000. Nah, tahun 2017 adalah 78.000 didapatkan dari 50.000, pendapatan terpisah ditambah dengan 28.000 pendapatan dari TOI, dan saldo akun investasi di TOI pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 119.000 didapatkan dari 105.000, pendapatan awal ditambah dengan pendapatan 28.000 dikurangi dengan 14.000 dividen. Entry POP untuk mencatat investasinya di Son Corporation pada tahun 2017 adalah sebagai berikut. Kasnya 24.000 dengan investasi pada Son 24.000, investasi pada Son 62.000, dan penghasilan dari Son pada penghasilan dari Son sebesar 62.400.000. Laba bersih POP untuk tahun 2017 adalah 162.400 didapatkan dari 100.000 di pendapatan terpisah ditambah dengan 62.400 pendapatan dari Son. Dan saldo akun investasi di Son pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 238.400 didapatkan dari 200.000 saldo awal ditambah dengan pendapatan 62.400 dikurangi dividen 24.000. Bagian pengendali laba bersih konsolidasi untuk tahun 2017 adalah 162.400.000 sama dengan pendapatan metode ekuitas POP. Pendekatan komputasi untuk laba bersih konsolidasi. Perhitungan dari segi definisi laba bersih konsolidasi adalah penghasilan terpisah dari POP 100.000 ditambah bagian POP atas penghasilan terpisah Son 50.000 dikali 80% sama dengan 40.000 ditambah bagian POP atas penghasilan terpisah dari TOI 40.000 dikali 80% dikali 70% sama dengan 22.400. Laba bersih POP dan bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi tadi di total semua hasilnya 162.400. Bagian induk dan pengendali atas laba bersih konsolidasi dalam penyajian laporan laba rugi konsolidasi dihitung dengan mengurangkan bagian kepentingan non pengendali dari gabungan laba terpisah. Ada gabungan penghasilan terpisah dari perusahaan POP 100.000, perusahaan Son 50.000, perusahaan TOI 40.000, dikurangi totalnya 190.000, dikurangi saham kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali langsung terhadap pendapatan sama dengan 12.000, kepentingan non pengendali tidak langsung terhadap pendapatan 5.600, kemudian kepentingan non pengendali langsung terhadap pendapatan Son 10.000. Nah, tadi totalnya 27.600, 190.000 dikurangi 27.600 hasilnya 162.400. Pendekatan komputasi lain lagi menggunakan jadwal seperti berikut. Nah, jadwalnya memisahkan penghasilan dari POP sendiri 100.000, Son 50.000, sedangkan TOI 40.000. Alokasi pendapatan TOI ke Son adalah 40.000 dikali dengan 70%. Son bertambah 28.000, sedangkan TOI berkurang 28.000. Dialokasikan pendapatan Son ke POP 78.000 dikali 80%. POP bertambah 62.400. Son berkurang 62.400. Nah, kontrol bagian laba bersih POP-nya totalnya 162.400, sedangkan bagian kepentingan non pengendali untuk Son 15.600 dan untuk TOI 12.000. Baik, selanjutnya di sini ada kertas kerja konsolidasi pada metode ekuitas. Jurnal kertas kerja konsolidasi
konsolidasi pada poin A dan B itu menghilangkan pendapatan investasi, dividen, dan saldo investasi dan ekuitas untuk investasi SON kepada TOI. Nah, jurnal poin C dan D itu juga menghilangkan pendapatan investasi, dividen, dan saldo investasi dan ekuitas untuk investasi pada investasi Pop dan John. Nah, sedangkan jurnal di bawah itu merupakan jurnal E, yaitu mencatat kepentingan non-pengendali atau NCA, non-controlling interest, atas pendapatan dan dividen TOI and SON. Seperti kita lihat pada jurnal, yaitu terdapat non-controlling interest share atau NCA dari SON yaitu 15.600, NCA interest share TOI itu 12.000, pada dividen yaitu 12.000, non-controlling interest SON yaitu 9.600, NCA TOI yaitu 6.000. Nah, selanjutnya di sini ada gambar kertas kerja konsolidasi pada perusahaan Pop dan anak perusahaan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember di tahun 2017. Di sini non-controlling interest atau NCA awal TOI itu sebesar $45.000, hanyalah presentasi bunga NCA sebesar 30% dikalikan dengan ekuitas TOI sebesar $150.000 pada awal tahun 2017. Nah, bagian NCA TOI adalah 30% dari pendapatan TOI yang dilaporkan sebesar $40.000. Demikian pula kepemilikan NCA awal SON sebesar $50.000 itu didapat dari 20% dari ekuitas SON sebesar $250.000 pada tanggal 1 Januari 2017. Dan NCA sebesar 15.600 itu merupakan 20% dari laba bersih SON yang dilaporkan, sehingga bagian pengendali atas laba bersih dan laba ditahan konsolidasi itu masing-masing sebesar 162.400 dan 202.400, sama dengan laba bersih dan laba ditahan Pop. Materi selanjutnya yaitu tentang kepemilikan tidak langsung, struktur afiliasi yang menghubungkan. Gambar pada sebelah kiri menjelaskan bahwa PET Corporation memiliki 70% saham di Sal Corporation dan 60% saham di TAI Corporation. Selain itu, Sal Corporation memiliki 20% saham di TAI Corporation. Gambar sebelah kanan atas menjelaskan tentang data yang relevan dengan investasi PET dan SAL. PET berinvestasi di SAL sebesar 70%, memiliki saldo pada akhir 2017 sebesar $183.400, PET pada TAI sebesar $115.200, kemudian SAL pada TAI sebesar $38.400. Selama tahun 2018, PET memperoleh laba dari operasi sebesar $70.000 dan mengumumkan dividen sebesar $40.000. Kemudian untuk SAL memperoleh laba dari operasi sebesar $35.000 dan mengumumkan dividen sebesar $20.000. Terakhir untuk TAI memperoleh laba dari operasi sebesar $20.000 dan mengumumkan dividen sebesar $10.000. Penghasilan terpisah PET sebesar $70.000 termasuk keuntungan yang belum direalisasi sebesar $10.000 dari penjualan tanah ke SAL selama tahun 2018. Penghasilan terpisah SAL sebesar $35.000 termasuk laba yang belum direalisasi sebesar $5.000 atas barang inventaris yang dijual kepada PET seharga $15.000 selama tahun 2018 yang tersisa di inventaris PET tanggal 31 Desember 2018. Nah, gambar sebelah kanan bawah itu menjelaskan penghitungan bagian kepentingan pengendali dan bagian kepentingan non-pengendali dari laba bersih konsolidasi untuk afiliasi PET, SAL, dan TAI untuk tahun 2018. Nah, laba bersih PET dan bagian kepentingan atas laba bersih konsolidasi sebesar $95.800. Untuk bagian kepentingan non-pengendalian, SAL sebesar $10.200 dan TAI sebesar $4.000. Materi selanjutnya yaitu metode ekuitas akuntansi untuk afiliasi penghubung. Sebelum mengalokasikan pendapatan terpisah dari SAL dan TAI ke PET, kita harus menghilangkan semua keuntungan yang belum direalisasi yang termasuk dalam pendapatan.
Alokasi ini harus mendahului alokasi pendapatan SAL ke PET karena pendapatan SAL mencakup pendapatan investasi 4.000 dari TAI. Dalam akuntansi investasinya di TAI untuk tahun 2018, SAL membuat air jurnal berikut. Untuk mencatat investasi yang diterima dari TAI, debit cash 2.000, kredit investasi pada TAI 2.000. Untuk mencatat pendapatan dari TAI, debit investasi pada TAI 4.000 dan kredit pendapatan dari TAI 4.000. Investasi SAL di akun TAI pada tanggal 31 Desember 2018 memiliki saldo 40.400. Saldo 38.400 pada tanggal 31 Desember 2017 ditambah pendapatan investasi 4.000 dikurangi dividen 2.000. Kita tidak mengurangi pendapatan SAL dan TAI sebesar 5.000, laba yang belum direalisasi atas barang inventaris yang dijual ke PET karena TAI bukan pihak yang dalam penjualan antar perusahaan. Laba bersih SAL sebesar 39.000 termasuk laba yang belum direalisasi sebesar 5.000 yang kami hilangkan ketika mengalokasikan pendapatan realisasi SAL kepada pemegang saham dan pengendali PET dan SAL. PET membuat entry berikut untuk mencatat investasinya selama tahun 2018. Untuk mencatat dividen yang diterima dari TAI, cash 6.000, investasi pada TAI 6.000, kredit. Untuk mencatat pendapatan dari TAI, debit investasi pada TAI 12.000, kredit pendapatan dari TAI 12.000. Nah, untuk mencatat dividen yang diterima dari SAL, cash 14.000, investasi di SAL kredit 14.000. Nah, untuk mencatat pendapatan dari SAL dihitung sebagai berikut. Yang pertama, 70% dari pendapatan SAL yang dilaporkan sebesar 39.000 adalah 27.300 dolar. Dikurangi 70% dari keuntungan inventaris SAL yang belum direalisasi sebesar 5.000, yaitu 3.500 dolar. Dan dikurangi 100% keuntungan yang belum direalisasi atas tanah 10.000 sehingga mendapatkan hasil 13.800. Maka jurnalnya yaitu investasi di SAL 13.800 pada debit, pendapatan dari SAL 13.800 di kredit. Nah, terakhir di tabel sebelah kanan itu berisikan akun investasi PET pada tanggal 31 Desember 2018 yang menunjukkan saldo sebagai berikut. Yang investment di SAL sebesar 70% itu pada akhir 31 Desember 2018 menghasilkan saldo sebesar 183.200, sedangkan di TAI 60% itu menghasilkan saldo sebesar 121.200. Baik, saya Andini Widyastuti dengan NPM Mahir 076 akan melanjutkan materi mengenai kertas kerja konsolidasi menggunakan metode ekuitas. Nah, jadi dapat dilihat pada kertas kerja yang tertera di layar. Di sini terdapat income statement sales seperti biasa, langsung saja dijumlahkan. Totalnya menjadi 435. Nah, sementara income from sale dan income for fee itu kan resiprokal ya, jadinya harus dieliminasi. Kedua akun income from sale dan income from fee ini dieliminasi sehingga menjadi 0 nominalnya. Lanjut saja ke gain online, itu juga dieliminasi. Cost of sale itu langsung saja dimasukkan ya, seperti akun-akun yang lain juga sudah tertera dalam kertas kerja konsolidasi, dimasukkan saja langsung. Nah, selanjutnya ini ada control share of net income, yaitu returned earning statement, PET, parent, SAL, dan T ini. Jadi yang dimasukkan ini hanya returned earning statement-nya punyanya parent, seperti itu. Jadi control
controlling share of net income ini bertotal 95,8. Selanjutnya yaitu return earning pada tanggal 31 Desember itu balance sheet ordernya totalnya menjadi 155,2, inventorisnya 100, plan asetnya 690. Lalu investment in sal, investment inti dan investment inti yang 70, 60 sama 20% itu dieliminasi, totalnya jadi 0 di laporan kertas kerja konsolidasinya. Selanjutnya yaitu goodwill-nya 24, ya karena ada perhitungan juga di goodwill pada materi-materi yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya di sini liabilities totalnya 167,2. Di sini capital stock parents-nya itu 400, lalu capital stock saldantinya ini dieliminasi gitu. Jadi hanya memasukkan capital stock dari parents ini sendiri. Retained earnings-nya totalnya menjadi 278,8. Seperti itu. Nah, untuk non-controlling interest pada tanggal 1 Januari yang punyanya ini sampai dengan non-controlling interest insalnya 1 Januari itu kan dieliminasi juga. Lalu non-controlling interest inti Desember 31 ini juga dieliminasi. Lalu non-controlling interest insalnya Desember itu 123,2. Jadi total keseluruhannya yaitu 969,2. Nah, selanjutnya itu di sini ada akun-akun yang dieliminasi. Yang pertama itu ada penjualan. Yang pertama ini ada penjualan pada harga pokok penjualan ya sebesar 15.000. Selanjutnya yang kedua ada harga pokok penjualan pada inventari sebesar 5.000. Nah, di sini tuh untuk menghilangkan antara laba perusahaan yang belum direalisasi dari persediaan pada tanggal 31 Desember 2018. Yang ketiga yaitu keuntungan pada aset tetap bersih sebesar 10.000. Ini tuh untuk menghilangkan keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan, yaitu tanahnya itu. Lalu yang keempat ada pendapatan dari T pada dividen, investasi pada T dan investasi pada ikatan. Untuk menghilangkan pendapatan dari T dan dividen dari T dan untuk menyesuaikan investasi pada akun T-nya sebesar pendapatannya 16.000, dividennya 8.000, investasi pada T-nya 6.000 dan investasi pada ikatannya itu 2.000. Selanjutnya yaitu ada laba ditahan, niat goodwill, laba ditahannya sebesar 80.000, goodwillnya sebesar 12.000 dan persediaan modalnya ini 100.000 pada investasi pada T, 60% itu 115.200. Lalu investasi pada sebesar 38.400 dan kepentingan non pengendali 38.400 NCI-nya ini. Nah, untuk menghilangkan jumlah investasi timbal balik dan ekuitas dari T dan untuk membentuk goodwill dan kepentingan non pengendali pada tanggal 1 Januari 2018. Yang keenam ada bagian kepentingan non pengendali sebesar 4.000 pada dividennya 2.000 dan kepentingan non pengendalinya yaitu 2.000. Di sini itu untuk memasukkan bagian kepentingan non pengendali atas pendapatan dan dividen anak perusahaan NCI-nya itu. Nah, yang ketujuh ada pendapatan dari SAL sebesar 13.800 dan investasi di SAL-nya itu sebesar 200 pada dividennya 14.000. Di sini itu untuk menghilangkan pendapatan dari SAL dan dividen dari SAL dan menyesuaikan investasi di akun SAL. Nah, selanjutnya yang ke-8 ini ada laba ditahan, goodwill dan stok modal pada investasi di SAL dan kepentingan non pengendali di sini. Di sini itu untuk menghilangkan jumlah investasi timbal balik dan ekuitas
di SAL untuk membentuk goodwill kepentingan non pengendali pada tanggal 1 Januari 2018. Nah, yang terakhir itu ada bagian kepentingan non pengendali sebesar 10.200 dan dividen sebesar 6.000 serta kepentingan pengendali ini 4.200 untuk memasukkan bagian kepentingan non pengendali atas pendapatan dan dividen perusahaan. Saya lanjut cek atas kepentingan non pengendali itu sebesar 123.200 pada tanggal 31 Desember 2016. Di sini itu mungkin bisa membantu saat ini dan mengkonfirmasi kepentingan non pengendali sebagai berikut. Jadi di sini ada perhitungannya. Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 269.000 ditambah 12.000 dikali 30% yang nanti masuk ke dalam tidak terkendali itu 84.300. Jadi total non pengendali itu 84.300 atau NCI-nya. Nah, selanjutnya itu ada 190.000 ditambah 12.000 dan dikalikan 20%. Sebesar 4.400, langsung saja di total yaitu 4.400 lalu dikurangi keuntungan SAL yang belum direalisasikan yaitu 5.000 dikali 30% sebesar 1.500. Langsung saja diberi tanggal kurung karena itu akan mengurangi nanti hasilnya. Jadi total dari keseluruhannya itu 123.200. Nah, nilai buku ditambah dengan goodwill itu terkait 70% investasi untuk SAL dan 60% investasi untuk T, kecuali pengurangan 30% dari laba persediaan yang belum direalisasi sebesar 5.000 atas penjualan SAL kepada PET. Nah, kepentingan non pengendali ini dinyatakan sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kepemilikan saling saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Ketika afiliasi memiliki kepentingan kepemilikan satu sama lain, maka terjadi situasi kepemilikan bersama. Saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak beredar dari sudut pandang konsolidasi dan tidak boleh dilaporkan sebagai saham beredar dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini ada dua metode akuntansi yang diterima secara umum untuk saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan, yaitu pendekatan saham treasury dan pendekatan konvensional. Pendekatan saham treasury menganggap saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan sebagai saham treasury dari entitas konsolidasi. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal pendekatan saham treasury. Nah, di sini kita asumsikan Pump Corporation mengakuisisi 90% kepemilikan di Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016 seharga 540.000 US dollar. Ketika modal saham Sun adalah 400.000 US dollar dan laba ditanya adalah 200.000 US dollar. Selain itu, Sun membeli 10% kepemilikan Pump pada tanggal 5 Januari 2016 seharga 140.000 US dollar. Nah, ketika modal saham Pump adalah 1 juta dan laba ditanya adalah 400.000, neraca saldo Pump dan Sun pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Di sini diketahui aset lain dari Pump itu 960 dan Sun itu 520. Investasi di Sun ini sebesar 540.000 sebesar 90% dan investasi di Pump itu sisanya itu 10% sebesar 140.000. Jadi expenses include cost of goods sale-nya itu 140 dan Sun 100. Jadi Pump itu 1.640 US dollar dan Sun 160 US dollar. Selanjutnya yaitu capital stock yang sebesar 10 US dollar par itu Pump itu 1 juta US dollar dan Sun itu 400 US dollar. Nah, returning earnings-nya Pump itu sebesar 400 dan Sun itu sebesar 200. Jadi salesnya itu Pump itu sebesar 240 sedangkan Sun itu 160. Jadi hasil dari kreditnya yaitu 1.640 dan kredit Sun itu sebesar 760.000 US dollar. Yaitu ke materi pendekatan konvensional.
Nah, pendekatan konvensional ini dianggap sebagai saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan di mana telah dihentikan secara konstruktif untuk modal sahamnya, dan juga laba ditahan itu berlaku hanya untuk kepentingan yang dimiliki oleh anak perusahaan saja, namun tidak muncul di laporan konsolidasi. Jadi neraca konsolidasi itu seharusnya ditunjukkan modal saham dan juga laba ditahan yang berlaku bagi pemegang saham pengendali luar entitas konsolidasi. Nah, transaksi investasi ini yang bersifat modal akan mempengaruhi bagian investor atas ekuitas investasi yang merupakan anak perusahaan yang dikonsolidasi. Selanjutnya yaitu masuk ke materi metode analisis dengan pendekatan konvensional. Untuk alokasi yang pertama yaitu alokasi pendapatan reksadana atau saham. Nah, ketika menggunakan metode ini, pendapatan perusahaan induk itu berdasarkan ekuitas tidak bisa ditentukan hingga pendapatan anak perusahaan tadi itu ditentukan dengan ekuitas. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menghitung pendapatan induk dan juga anak perusahaan secara konsolidasi yang mencakup pendapatan bersama yang dimiliki oleh afiliasi. Selanjutnya, hasil tersebut akan dikalikan dengan jumlah persentase kepemilikan yang dimiliki oleh induk maupun anak perusahaan untuk menentukan laba bersih pendapatan tersebut. Hal itu dapat ditentukan dengan rumus. Ketika mencari yang bagian parent atau induk perusahaan itu bisa menggunakan rumus. Yang pertama, penghasilan terpisah induk perusahaan ditambah dengan hasil persentase kepemilikan entitas anak perusahaan. Selanjutnya, jika mencari bagian anak perusahaan itu bisa menggunakan rumus penghasilan terpisah anak perusahaan ditambah dengan persentase kepemilikan induk perusahaan. Selanjutnya kedua yaitu akuntansi pendapatan reksa dengan metode ekuitas. Nah, metode ini tuh sangat penting untuk memastikan bahwa reksadana itu bisa memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor. Yang ketiga yaitu konsolidasi berdasarkan metode ekuitas. Pada metode ini tuh kita bisa melihat dengan analisis apa saja, di mana kita akan mengamati laba bersih, modal saham, dan juga laba ditahan dalam laporan keuangan besar antara induk dan anak perusahaan atas laba bersih konsolidasi secara intensif. Yang keempat yaitu konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan penggabungan laporan keuangan perusahaan induk dan anak. Dan selanjutnya itu akan dilakukan secara terus-menerus pada periode berikutnya. Nah, hal ini menjadi salah satu metode paling penting karena ini akan menyajikan gambaran laporan keuangan secara keseluruhan dan juga akurat. Pada metode ini juga saat laba ditahan induk perusahaan itu telah disesuaikan dengan penghentian konstruktif, maka perhitungannya akan memberikan perhitungan yang mudah pada laba ditahan yang akan disajikan dalam neraca konsolidasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu saham anak yang sama dimiliki. Saham induk yang dimiliki dalam struktur afiliasi tidak beredar dan tidak dilaporkan sebagai saham beredar baik dalam laporan induk berdasarkan metode ekuitas atau dalam laporan keuangan konsolidasi. Dua pendekatan yang diterima secara umum untuk menghilangkan dampak kepemilikan saham induk yang saling menguntungkan ada dua, yaitu pendekatan saham treasury dan pendekatan konvensional, seperti yang telah dijelaskan dan diilustrasikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini, saham yang dimiliki bersama melibatkan anak perusahaan yang memegang saham satu sama lain dan pendekatan saham treasury tidak dapat diterapkan. Selanjutnya dapat dilihat sebuah diagram struktur afiliasi dari PAL, SET, dan TON berikut ini, di mana PAL memiliki 80% saham di SET secara langsung, SET memiliki 70% kepemilikan di TON, dan TON memiliki 10% kepemilikan di SET. Terdapat 10% kepentingan non-pengendali di SET dan 30% kepentingan non-pengendali di TON. Akuisisi PAL, SET, dan TON adalah sebagai berikut. Yang pertama, PAL mengakuisisi 80% kepemilikannya di SET Corporation pada tanggal 2 Januari 2016 seharga $260.000 ketika ekuitas pemegang saham SET terdiri dari modal saham sebesar $200.000 dan laba ditahan sebesar $100.000. Di mana $25.000 yaitu total goodwill yang tersirat. Kedua, SET mengakuisisi 70% kepemilikannya di TON Corporation seharga $112.000 pada tanggal 3 Januari 2017
ketika ekuitas pemegang saham TON terdiri dari $100.000 modal saham dan $50.000 laba ditahan, di mana 10.000 total goodwill tersirat. Ketiga, TON mengakuisisi 10% kepemilikannya di SET seharga $40.000 pada tanggal 31 Desember 2017 ketika ekuitas pemegang saham SET terdiri dari $200.000 modal saham dan $200.000 laba ditahan tanpa goodwill. Materi selanjutnya yaitu akuntansi sebelum adanya hubungan saling memegang. Diasumsikan bahwa aset bersih tercatat dari investasi yang dijelaskan sama dengan nilai wajar pada saat akuisisi, dan kelebihannya merupakan goodwill. Neraca saldo setelah penutupan PAL, SET, dan TON pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut dalam ribuan. Yang pertama kas, PAL $64, SET $42, TON $20. Selanjutnya other current assets, PAL $200, SET $85, TON $80. Selanjutnya plant and equipment net, PAL $500, SET $240, TON $110. Selanjutnya investment in SET 80% dari PAL sebesar $340, investment in TON 70% dari SET $133, investment in SET 10% dari TON $40. Jadi total untuk PAL $1.104, SET $500, TON $250. Selanjutnya liabilities PAL $200, SET $100, TON $70. Capital stock PAL $500, SET $200, TON $100. Selanjutnya return earning PAL $404, SET $200, TON $80. Jadi total untuk PAL $1.104, SET $500, dan TON $250. Selanjutnya, saldo investasi PAL di akun SET pada tanggal 31 Desember 2017 adalah $340.000 didapatkan dari biaya awal pada saat mengakuisisi sebesar $260.000 ditambah dengan 80% offset $40.000 income less dividend 2016, jadi 80% dikali 40.000 hasilnya $32.000, dan ditambah dengan 80% offset $60.000 income less dividend 2017 sebesar 48, ini didapatkan dari 80% dikali $60.000, jadi ditambahkan semuanya $260.000 ditambah $32.000 ditambah $48.000 hasilnya $340.000. Selanjutnya, saldo 10% investasi TON di akun SET pada tanggal 31 Desember 2017 sama dengan biaya investasi sebesar $40.000 pada tanggal tersebut. Asumsikan TON memperhitungkan 10% investasi di SET berdasarkan biaya, meskipun metode ekuitas mungkin digunakan karena kendali mutlak berada di tangan perusahaan induk. Kami menghitung investasi SET sebesar $133 dalam TON pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut, yaitu dari investment in TON pada tanggal 3 Januari 2017 sebesar $112.000 ditambah 70% of tons $30.000 income less dividend 2017 sebesar $21.000 ini didapatkan dari 70% dikali $30.000, jadi hasilnya $112.000 ditambah $21.000 totalnya $133.000. Selanjutnya yaitu akuntansi anak perusahaan yang saling dimiliki. Selama tahun 2018, afiliasi mempunyai pendapatan operasional dan dividen sebagai berikut dalam ribuan. Di sini ada PAL, SET, TON, dan total. Namanya ada income from separate operation, PAL sebesar 112, SET sebesar 51, TON sebesar 40, totalnya 203. Selanjutnya ada dividend declared, di mana PAL itu 50, SET 30, TON 20, dan totalnya 100. Selanjutnya itu perhitungan alokasi pendapatan, di mana untuk mengalokasikan yaitu rumusnya P, S, dan U, di mana P separate income of PAL ditambah 0,8 S separate income of SET ditambah 0,7 U separate income of TON ditambah 0,1 S.
0,8, 0,7, 0,1 merupakan rumus dari sananya. P, kita masukkan angka yang sudah kita hitung di depan, 112 ditambah 0,8 S, S 51.000 ditambah 0,7 U sebesar 40.000 ditambah 0,1 S. Selanjutnya kita memasukkan S terlebih dahulu, di mana S itu 51.000 ditambah 0,7 dalam kurung 40.000 ditambah 0,1 S tutup kurung sama dengan 79.000 ditambah 0,07 S, di mana totalnya yaitu 0,93 S dan 79.000, di mana total S yaitu 84.946. Sekarang memasukkan U, di mana U sebesar 40.000 ditambah 0,1 dikali 84 946, jadi total U itu sebesar 48.495. Sekarang adalah memasukkan P, di mana 112.000 ditambah 0,8 dikali 84.946, jadi total P sebesar 179.957. Selanjutnya yaitu mengalokasikan total pendapatan untuk grup terafiliasi. Yang pertama itu ada controlling share, di mana sebesar 179.957. Selanjutnya ada non-controlling interest share sebesar 84.946 dikali 10%, yaitu 8.495. Dan selanjutnya ada non-controlling interest share in ton, yaitu sebesar 48.495 dikali 30% sebesar 14.548. Jadi total keseluruhannya sebesar 203. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan PT Berkah Prima Perkasa Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Profil yang pertama ada PT Berkah Prima Perkasa Tbk. PT Berkah Prima Perkasa Tbk lebih dikenal dengan merek Blueprint, didirikan pada tanggal 24 Juni 2014 sebagai pedagang grosir peralatan komputer, alat tulis, dan kegiatan percetakan. Perseroan memproduksi berbagai kebutuhan percetakan dan juga menyediakan layanan pencetakan tekstil untuk mendukung semakin banyaknya toko online, juga memproduksi printer label, printer POS, dan printer portable. Kantor pusat berada di Kompleks Santer Nirwana Asri 2 Jakarta. Selanjutnya yaitu PT Adira Dinamika Multifinance, didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991, menyediakan beragam solusi keuangan bagi masyarakat Indonesia yang meliputi produk pembiayaan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil, baik baru maupun bekas, serta produk pembiayaan non-otomotif mulai dari perangkat elektronik, gadget, furniture, hingga fasilitas pinjaman dana. Tidak hanya melayani pembiayaan secara konvensional, tetapi juga memberikan solusi pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah melalui unit usaha syariah Adira Finance. Selanjutnya adalah pengaplikasian prosedur konsolidasi antar perusahaan apabila anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Prosedur konsolidasi antar perusahaan akan menggabungkan akun-akun induk dan anak perusahaan untuk menciptakan suatu entitas tunggal dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Prosedur ini akan mengakui anak perusahaan yang tidak sepenuhnya dimiliki sebagai entitas yang terpisah, tetapi akan mengeliminasi akun-akun dan menggabungkannya dengan akun induk perusahaan untuk menyajikan sebagai satu entitas. Nah, dalam laporan yang telah diberikan terdapat PT Berkah Prima Perkasa yang pada laporan keuangan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut terkait kepemilikan anak perusahaan yang dimilikinya. Namun pada laporan keuangan tersebut dijelaskan bahwa nilai residu dari aset yang mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh perusahaan dan entitas anaknya dari pelepasan aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan ketika aset telah mencapai akhir umur manfaatnya.
Selanjutnya, pada laporan PT Adira Dinamika Multifinancial terbuka, ini tidak dijelaskan lebih lanjut juga terkait kepemilikan anak perusahaannya. Meskipun demikian, perusahaan tetap memberikan fungsi manajemen risiko, juga wajib menjaga arahan risiko yang dapat diterima dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta direksi yang tetap berpedoman dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan usaha. Terkait dengan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan, akan dilaksanakan perseroan dalam kapasitasnya sebagai entitas anak dari PT Danamon Indonesia Terbuka sebagai pemegang saham pengendali perseroan. Nah, aktivitas ini akan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 38 POJK.0/2017. Anak perusahaan juga akan membuat ORMS atau Operational Risk Management System sebagai bentuk implementasi bahwa anak perusahaan telah melakukan pengendalian risiko operasional perusahaannya dengan cara melakukan pencatatan kejadian berisiko pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan hasil analisis laporan keuangan yang telah kami jelaskan yaitu pengaplikasian prosedur konsolidasi antar perusahaan apabila anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal. Anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh harus diakui sebagai entitas yang terpisah dan memiliki akun-akun sendiri. Namun, dalam proses konsolidasi, akun-akun anak perusahaan tersebut harus dieliminasi dan digabungkan dengan akun-akun induk perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih Ibu Afi dan teman-teman sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pemaparan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.